Jam 7:12 hari Senin tanggal 7 bulan Maret tahun 2022. Kita sudah sampai di terminal Perhentian bus di arah Sunan Muria. Kita akan ziarah ke makam Sunan Muria. Konon katanya jalannya ekstrim. Ini banyak para peziarah tuh katanya. Nah, Sunan Muria ini paling unik ya, harus ada di gunung, naiknya juga luar biasa ya, banyak kakinya banyak tuh. Jadi begini sananya. Pegunungan enggak pula ini tanjakan hampir 45 derajat ini sudutnya. Wah, luar biasa. Sedang lanjut ini. Kita mau naik ke atas ya. Semuanya nanti naik ojek. Naik ojek di Rio Ekstrim. Ada aktivitas naik. Terus ada penerbangan itu kan Jawa. atas perhatian dan kerjasama. Ucapkan banyak terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Selamat. Rp12.000. Bagaimana? Berapa sini Bu? Ini masak Pak, ini kan lama. Ano na po yun? Ini pintal ni Ken Pak. Yan na orang Kang. Aku lulut Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sambil melihat suasana di pemandangan di Sunan Muria, kita sambil membaca cerita sejarah Sunan Muria dari orami.co.id. Ditanya Sunan Muria ini suka berdakwah di daerah pedalaman. Cara dakwah Sunan Muria dinilai unik loh. Yo, apa kayak Kang? Nah, Sunan Muria adalah salah satu wali songo yang dikenal dengan cara berdakwahnya yang unik. Salah satunya dengan menggunakan metode kursus gratis. Sunan Muria adalah anak dari Sunan Kalijogo dengan pernikahannya dengan Dewi Saroh yang merupakan putri Syekh Maulana Ishaq. Tidak diketahui secara pasti tahun kelahiran dari Sunan Muria, tapi dalam sejarah tercatat beliau wafat pada tahun 1551. Meski piawai berdakwah, Sunan Muria justru memilih untuk berdakwah di daerah-daerah pelosok ketimbang daerah perkotaan. Sunan Muria memiliki nama asli Raden Umar Said. Akan tetapi ada juga yang menyebutnya dengan nama Raden Prawoto. Sunan Muria sejak kecil sudah tertarik untuk belajar agama. Saat beliau sudah beranjak remaja, Sunan Muria berguru pada Ki Ageng Ngerang bersama dengan Sunan Kudus dan Adipati Patak. Nama Sunan Muria disematkan karena beliau berdakwah di daerah Gunung Muria. Oleh karena itu, nama Sunan Muria pun diberikan sebagai julukan dari masyarakat sekitar. Sunan Muria lebih suka tinggal di pedalaman. Ada satu hal unik yang dimiliki oleh Sunan Muria. Meski namanya sangat terkenal dan menjadi sosok yang sangat berpengaruh di Kesultanan Demak, Sunan Muria lebih suka tinggal di daerah terpencil dan jauh dari kehidupan pusat perkotaan. Beliau pun memutuskan untuk tinggal dan menetap di Gunung Muria. Gunung Muria adalah salah satu gunung yang terletak di pantai utara Jawa Tengah. Tempatnya ini berada di sebelah timur laut kota Semarang. Gunung Muria masuk dalam 3 wilayah kabupaten, yaitu Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, dan Kabupaten Pati. Konon salah satu alasan mengapa beliau lebih memilih untuk berdakwah di pedalaman karena beliau merasa masyarakat di pelosok tidak mendapatkan pengetahuan tentang ajaran Islam. Ditambah lagi kondisi ekonomi masyarakat di sana terbilang kurang mampu, sehingga Sunan Muria ingin berdakwah sekaligus memajukan kehidupan ekonomi yang ada di sana. Meski pusat berdakwahnya adalah di Gunung Muria, pengaruh Sunan Muria sangat luas. Dakwahnya bahkan bisa mencapai daerah Jepara, Tayu, Juwana, dan di daerah sekitar Kudus. Memiliki toleransi tinggi terhadap tradisi Jawa kuno. Masyarakat Jawa yang pada masa itu memiliki tradisi budaya yang sangat kental membuat ajaran Islam sulit diterima. Oleh karena itu, Sunan Muria yang memiliki toleransi tinggi pun memodifikasi tradisi lama Jawa kuno dengan ajaran Islam.
Jadi bisa dikatakan kalau Sunan Muria tidak berdakwah secara hitam putih. Beliau melakukan akulturasi budaya Jawa dengan ajaran Islam. Salah satu strateginya adalah dengan memodifikasi tradisi sesajen. Masyarakat Jawa yang pada masa itu kebanyakan adalah penganut agama Hindu, Buddha, dan animisme diajarkan untuk tidak lagi mempersembahkan makanan kepada roh leluhur, melainkan membagikan makanan kepada tetangga sekitar. Jadi, kalau ada orang yang punya hajat, maka ia bisa mengumpulkan tetangga dan mendoakan leluhur bersama-sama dengan cara Islam. Masyarakat setempat pada masa itu menamainya dengan tradisi kenduri. Tradisi ini sekarang lebih dikenal dengan nama kirim doa yang dilakukan sebelum bulan Ramadan, sebelum acara pernikahan, hingga sebelum melakukan acara besar lainnya. Tujuannya masih sama, yakni mendoakan para leluhur atau sanak keluarga yang sudah meninggal. Namun tidak dengan menyajikan sesajen, melainkan mengirimkan doa dengan membaca ayat-ayat Al-Quran dan sholawat. Berdakwah dengan memberikan kursus gratis. Sunan Muria dikenal dengan cara berdakwahnya yang bisa dikatakan berbeda dari metode berdakwah lainnya. Sunan Muria memiliki metode berdakwah dengan memberikan kursus gratis kepada masyarakat setempat. Diketahui kalau masyarakat yang tinggal di daerah pedalaman memiliki pengetahuan dan keterampilan yang kurang. Beliau kemudian menggelar kursus keterampilan yang khusus diselenggarakan bagi para petani, pedagang, pelaut, dan nelayan. Di kursus tersebut nantinya masyarakat akan diberikan pengetahuan bagaimana cara berdagang, bercocok tanam, menangkap ikan, membuat perahu, dan lain sebagainya. Setelah mengajarkan kursus gratis keterampilan tersebut, beliau akan mengajarkan ajaran Islam kepada mereka. Dengan membangun kepercayaan dari masyarakat, Sunan Muria bisa lebih mudah untuk menyebarkan agama Islam di sana. Tidak hanya masyarakat yang tinggal di Gunung Muria dan sekitarnya, masyarakat di luar kota hingga luar pulau Jawa pun datang menemui Sunan Muria untuk mendapatkan kursus gratis tersebut. Inilah yang membuat nama Sunan Muria dikenal oleh masyarakat di luar Jawa Tengah. Sunan Muria yang berdakwah dengan kesenian. Tak berbeda jauh dengan ayah sekaligus gurunya, yakni Sunan Kalijogo. Sunan Muria ini juga berdakwah dengan kesenian. Sunan Muria memiliki kemampuan mendalang seperti ayahnya. Salah satu kisah pewayangan yang sering dilakonkan oleh Sunan Muria adalah Topo Ngeli. Dalam kisah Topo Ngeli memiliki tokoh utama bernama Dewa Ruci yang merupakan empu dari kerajaan Majapahit. Dewa Ruci ini diceritakan berbaur dengan masyarakat setempat, terutama rakyat jelata. Dengan berbaur bersama masyarakat jelata, Dewa Ruci lalu menjalin hubungan kekerabatan dan meniadakan adanya status sosial. Sebenarnya tokoh Dewa Ruci ini mencerminkan kepribadian Sunan Muria karena beliau juga sama-sama memiliki sifat yang sama, yakni suka membantu masyarakat. Selain itu, beliau juga sering menggelar pertunjukan wayang hasil gubahan ayahnya seperti Dewa Ruci, Dewa Serani, Semar Ambarang, Jamus Kalimasoto, Begawan Ciptaning, dan masih banyak lagi. Saat mendalang unsur-unsur Islami dimasukkan ke dalam pertunjukan wayang tersebut. Dengan begitu, masyarakat yang menonton pertunjukan bisa mendapatkan pelajaran tentang agama Islam. Nah, sekarang sudah tahu kan cerita sejarah Sunan Muria yang punya metode berdakwah ini. Semoga informasi tersebut bisa berguna untuk kita semuanya. Sunan Muria memiliki nama asli Raden Umar Said. Akan tetapi ada juga yang menyebutnya dengan nama Raden Prawoto. Sunan Muria sejak kecil sudah tertarik untuk belajar agama. Saat beliau sudah beranjak remaja, Sunan Muria berguru pada Ki Ageng Ngerang bersama dengan Sunan Kudus dan Adipati Patak. Nama Sunan Muria disematkan karena beliau berdakwah di daerah Gunung Muria. Oleh karena itu, nama Sunan Muria pun diberikan sebagai julukan dari masyarakat sekitar. Sunan Muria lebih suka tinggal di pedalaman. Ada satu hal unik yang dimiliki oleh Sunan Muria. Meski namanya sangat terkenal dan menjadi sosok yang sangat berpengaruh di Kesultanan Demak, Sunan Muria lebih suka tinggal di daerah terpencil dan jauh dari kehidupan pusat perkotaan. Beliau pun memutuskan untuk tinggal dan menetap di Gunung Muria. Gunung Muria adalah salah satu gunung yang terletak di pantai utara Jawa Tengah. Tempatnya ini berada di sebelah timur laut kota Semarang. Gunung Muria masuk dalam 3 wilayah kabupaten, yaitu Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, dan Kabupaten Pati. Konon salah satu alasan mengapa beliau lebih memilih untuk berdakwah di pedalaman karena beliau merasa masyarakat di pelosok tidak mendapatkan pengetahuan tentang ajaran Islam.
Ditambah lagi kondisi ekonomi masyarakat di sana terbilang kurang mampu, sehingga Sunan Muria ingin berdakwah sekaligus memajukan kehidupan ekonomi yang ada di sana. Meski pusat berdakwahnya adalah di Gunung Muria, pengaruh Sunan Muria sangat luas. Dakwahnya bahkan bisa mencapai daerah Jepara, Tayu, Juwana, dan di daerah sekitar Kudus. Memiliki toleransi tinggi terhadap tradisi Jawa kuno. Masyarakat Jawa yang pada masa itu memiliki tradisi budaya yang sangat kental, membuat ajaran Islam sulit diterima. Oleh karena itu, Sunan Muria yang memiliki toleransi tinggi pun memodifikasi tradisi lama Jawa kuno dengan ajaran Islam. Jadi bisa dikatakan kalau Sunan Muria tidak berdakwah secara hitam putih. Beliau melakukan akulturasi budaya Jawa dengan ajaran Islam. Salah satu strateginya adalah dengan memodifikasi tradisi sesajen. Masyarakat Jawa yang pada masa itu kebanyakan adalah penganut agama Hindu, Buddha, dan animisme diajarkan untuk tidak lagi mempersembahkan makanan kepada roh leluhur, melainkan membagikan makanan kepada tetangga sekitar. Jadi, kalau ada orang yang punya hajat, maka ia bisa mengumpulkan tetangga dan mendoakan leluhur bersama-sama dengan cara Islam. Masyarakat setempat pada masa itu menamainya dengan tradisi kenduri. Tradisi ini sekarang lebih dikenal dengan nama kirim doa yang dilakukan sebelum bulan Ramadan, sebelum acara pernikahan, hingga sebelum melakukan acara besar lainnya. Tujuannya masih sama, yakni mendoakan para leluhur atau sanak keluarga yang sudah meninggal.